Rumah tempat yang senang, di mana dunia indah dan tidak suka dan celah. Kesiku aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Perteduhan abadi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Iya,
Sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sidang perkabungan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa setiap kehidupan kita di dunia ini ada batas yang Tuhan sudah tetapkan. Firman Tuhan berkata, umur dan usia yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita 70 sampai 80 tahun. Orang tua kekasih kita menginjakkan usia di 91 tahun. Sungguh anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang dialami oleh orang tua kekasih kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga berkata, kita sedang ada dalam sebuah giliran di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita. Itu sebabnya gambarannya dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Cepat atau lambat kita akan mengalami kematian. Dan sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kematian itu menjemput kita, maka hari ini kita diingatkan agar kita menjalani hari-hari hidup kita dengan bijaksana. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita menjalani kehidupan kita sampai Tuhan, waktu Tuhan memanggil kita. Dia mau supaya setiap kita memperhatikan hidup yang sedang kita jalani. Dan Tuhan meminta kepada setiap orang yang percaya kepadanya, mengajarkan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, supaya setiap kita hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab sumber kebijaksanaan yang kita hidupi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada di dalam Tuhan. Dan itu bicara tentang kebenarannya, kehendaknya, firman-Nya yang senantiasa dinyatakan kepada kita. Firman itu mengingatkan kita, firman itu menegur kita, firman itu menuntun dan mengarahkan kita kepada setiap kehendak-Nya. Karena itu firman Tuhan katakan, hiduplah dengan bijaksana sampai Tuhan memanggil kita. Dan kebijaksanaan yang kita peroleh bukan kebijaksanaan dari dunia, tapi kebijaksanaan yang dari Tuhan. Karena itu, mari setiap kita memikirkan bersama-sama, suatu hari nanti kita akan menyelesaikan hidup kita dalam kematian. Biarlah kiranya kita mengakhiri hidup kita dalam kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, di mana kita hidup dalam iman kita hanya berpaut sepenuhnya kepada Tuhan sampai kita menutup mata, seperti orang tua kekasih kita, Ibu Liao Kicin, menyelesaikan perjalanan hidupnya di usia 91 tahun dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepadanya, di mana dia hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita terus setia dalam hidup kita, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sampai Tuhan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Dan siapkanlah diri kita ketika saat itu tiba dan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan kuasakan Engkau, sambil melindungkan Engkau. Sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanmu. Sampai bertemu, Tuhan Yesus tak pelindungmu. Sampai pula kita bertemu, sayap Tuhan naungkan Engkau, rezeki beserta Engkau. Sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanmu. Sampai bertemu
rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanmu, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Hari ini, hari Minggu, 28 Januari 2024, atas nama Gembala Sidang Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, saya memakamkan orang tua kekasih kita, Ibu Liao Kicin, dalam usia 91 tahun di tanah pemakaman ini. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Selamat jalan Ibu Liao Kicin, sampai berjumpa di surga yang berkah. Amin.